Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka disitulah akhir dunia dimulai. Setelah peristiwa itu, kita akan dibangkitkan dan berkumpul di padang mahsyar. Dijelaskan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis bahwa kondisi manusia saat dibangkitkan bermacam-macam. Tidak semua manusia dibangkitkan dalam keadaan baik. Bahkan di antara manusia itu ada golongan orang-orang yang menjadi paling jahat di sisi Allah. Golongan manusia yang paling jahat di sisi Allah itu adalah golongan manusia yang melakukan perbuatan buruk saat menjalani kehidupan di dunia. Ironisnya, dosa ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kadang tanpa kita sadari. Nah, untuk menghindarinya, marilah kita mengetahui kesalahan tersebut sedari dini. Nah, siapakah manusia paling jahat di sisi Allah di hari kiamat kelak? Ternyata adalah manusia yang senang melakukan ghibah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan membicarakan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang dibicarakannya, atau dengan kata lain disebut dengan menggunjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang berkaitan dengan keburukan ghibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Kemudian mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Kemudian beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2589. Nah, golongan orang-orang yang melakukan perbuatan ghibah inilah yang menjadi orang paling jahat di sisi Allah, yaitu saat di hari kiamat kelak. Kemudian orang semacam ini akan berwajah dua di hari penghisaban. Saat satu rombongan datang, maka ia akan menampakkan wajah yang satu, dan ketika rombongan yang lain datang, ia pun akan menampakkan wajah yang satunya lagi. Nah, sebagai seorang muslim, perbuatan yang satu ini tentu saja harus dijauhi. Sebab ghibah hanyalah dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku muslim, namun hatinya adalah ingkar. Perbuatan ini biasa dilakukan adalah orang-orang yang bermuka dua, ataupun orang yang tidak konsisten. Contoh nyata hal ini kerap kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di hadapan saudaranya ia mengatakan kebaikan, pujian, dan sanjungan. Namun ketika di belakangnya, ia tidak segan untuk menyampaikan hinaan dan menuturkan keburukan serta kejelekan yang pernah dilakukan oleh saudaranya. Ketahuilah bahwa ghibah itu disebutkan di dalam Al-Quran sama seperti sedang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Tentu hal ini sangat menjijikkan. Harus memakan daging manusia, terlebih lagi jika daging itu sudah menjadi bangkai. Ghibah tentu saja merupakan perbuatan yang sangat tercela. Dan hal ini telah disepakati oleh para ulama. Sebagai seorang muslim, kita semestinya bisa menjaga lisan maupun ucapan dari segala bentuk ghibah. Ketahuilah bahwa Rasulullah pun mengancam orang yang melakukan ghibah akan dijerumuskan ke dalam neraka. Dalam suatu riwayat, Rasulullah menasihati Mu'adz bin Jabal, yaitu dengan nada yang sangat tegas. Celakalah engkau, apakah ada orang yang menjerumuskan manusia tersungkur ke dalam siksa neraka, kecuali hasil dari lidah mereka. Nah, sungguh sebuah perbuatan yang amat jahat, namun kadang tak pernah kita sadari. Oleh karena itu, selagi ada waktu, mulailah kita untuk memperbaiki diri dengan cara menjaga lisan. Semoga bermanfaat dan semoga menambah khazanah ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.